Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Irma Ramadhani with name 50500121007 from the Department of Journalism, Faculty of Dakwah and Communication, UIN Alauddin Makassar. First of all, I would like to thank our beloved lecturer, Mr. Harmin Hatta Esos MECom, who has given us this assignment so that we can understand more about communication theory. Pada hari ini, saya akan mempresentasikan materi terkait teori-teori komunikasi. Sebelumnya, mari kita mengenal lebih dekat lagi apa sih itu teori. Jadi, teori adalah usaha untuk menerangkan atau menggambarkan pengalaman suatu ide tentang bagaimana peristiwa tertentu terjadi. Selain itu, teori juga berarti seperangkat konsep, definisi, dan proposisi yang saling berhubungan yang menyajikan suatu pandangan yang sistematik atas fenomena dengan menjabarkan hubungan-hubungan dengan tujuan menjelaskan dan meramalkan fenomena tersebut. Namun, terdapat juga pengertian teori dalam lingkup komunikasi. Teori adalah abstraksi dari realitas. Teori terdiri dari sekumpulan prinsip-prinsip dan definisi yang secara konseptual mengorganisasikan aspek dunia empiris secara sistematis. Teori terdiri atas asumsi, proposisi, dan aksioma-aksioma dasar yang berkaitan. Teori terdiri atas teorema, yakni generalisasi yang diterima atau terbukti secara empiris. Selanjutnya ialah terkait sifat teori. Teori bukan sekedar menemukan fakta yang tersembunyi, tetapi juga cara untuk melihat fakta, mengorganisasikan, serta mempresentasikan fakta tersebut. Suatu teori harus sesuai dengan ciptaan Tuhan, dan teori yang baik adalah teori yang konseptualisasi dan penjelasannya didukung oleh fakta, serta dapat diterapkan dalam kehidupan nyata. Tujuan teori adalah untuk merumuskan pernyataan atau dalil yang bisa memberi penjelasan. Contoh pernyataan teoritis yaitu pernyataan jika, maka, pernyataan cenderung, pernyataan semakin X, semakin Y, dan pernyataan menimbulkan. Kita melangkah ke peranan teori. Menurut Severin dan Tankard, teori memiliki peranan sebagai tujuan dari ilmu pengetahuan. Teori merupakan pernyataan umum yang merangkum pemahaman kita tentang cara dunia bekerja. Menurut Stephen W. Littlejohn, terdapat beberapa fungsi teori, yaitu mengorganisasikan, heuristik, mefokuskan, menjelaskan, mengamati, membuat prediksi, mengomunikasikan, mengontrol atau mengendalikan, mengawasi, serta generatif. Proses pengembangan teori. Yang pertama adalah mengembangkan pertanyaan, membentuk hipotesis, menguji hipotesis, serta memformulasikan teori. Selanjutnya, kita melangkah ke pembahasan terkait apa itu teori komunikasi. Teori komunikasi pada dasarnya merupakan konseptualisasi atau penjelasan logis tentang fenomena peristiwa komunikasi dalam kehidupan manusia. Teori komunikasi juga bertujuan untuk meningkatkan pemahaman kita tentang proses komunikasi massa. Dengan pemahaman yang lebih baik, kita berada pada posisi yang lebih baik untuk memprediksi dan mengontrol hasil-hasil dari usaha komunikasi massa. Menurut Stephen W. Littlejohn, ada beberapa bagian dari jenis teori komunikasi. Yang pertama adalah teori-teori umum yang terdiri dari teori fungsional dan struktural, teori behavioral dan kognitif, teori konvensional dan interaksional, teori kritis dan interpretif. Yang kedua adalah teori kontekstual, meliputi komunikasi intrapersona, komunikasi antarpersona, komunikasi kelompok, komunikasi organisasi, dan komunikasi massa. Mungkin itulah tadi beberapa penjelasan materi terkait teori-teori komunikasi. Saya Irma Ramadhani. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.